Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Dan manusia bertingkat-tingkat derajatnya di dalam ketakwaan. Semakin besar ketakwaannya, maka semakin besar dia menggapai derajat wali kekasih Allah Azza wa Jalla. Semakin kurang ketakwaannya, maka semakin kurang derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang beramal karena kecintaan kepada Allah, pahalanya lebih besar dibandingkan yang bersungguh-sungguh. Antum pahami ini. Orang yang beramal dilandasi kecintaan kepada Allah, pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang beramal dengan sungguh-sungguh. Maksudnya, dia ada kesulitan tapi dia melawan rasa malasnya dan bersungguh-sungguh di dalam beramal. Misalnya ada orang yang malas sholat subuh. Cuman dia lawan rasa malasnya untuk bisa sholat subuh. Maka orang yang melawan rasa malas dan bersungguh-sungguh berusaha untuk beramal, dia mendapatkan 2 pahala. Pertama pahala amal, yang kedua pahala kesungguhan, mujahadah. Dan orang yang beramal karena kecintaan kepada Allah, maka dia pahalanya jauh lebih besar dibandingkan orang yang pertama tadi. Karena kalau orang mengamalkan satu amalan dengan kecintaan, pastinya tidak ada keberatan sama sekali. Makanya salah satu kenikmatan ya ikhwah, apabila seseorang mencari nafkah dilandasi karena hobi. Jadi hobi kemudian jadi apa? Jadi pemasukan ya. Dia hobi katakanlah mungkin masak. Emang hobinya masak di dapur, masak. Subhanallah, tiba-tiba dari masak ini dia jual laku. Orang-orang pada suka masakannya. Maka ketika dia menjalankan hobinya tidak berat baginya. Mau pesanan berapa aja dia terima. Kenapa? Karena dia menjalankan aktivitas dengan hati ya, dengan cinta, dengan hobi. Nggak berat. Beda dengan orang yang menjalankan aktivitas karena terpaksa. Orang kerja, jenuh sebenarnya. Cuman karena butuh, mau nggak mau dia harus kerja. Karena kalau nggak kerja dia kan. Nah, mana yang lebih nikmat dalam menjalani aktivitas? Yang hobi apa yang terpaksa? Yang hobi. Nah, walillah masalul a'la, Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Orang yang beribadah karena kecintaan tidak ada rasa letih. Dia akan melawan rasa ngantuknya untuk meraih kecintaan Allah. Dia bangun di malam hari, dia sholat. Tidak ada berat baginya. Ya, karena dia melandasi itu semua meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Dia sholat subuh, yang lain berat, dia mudah. Kenapa? Karena dia menjalani itu karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang menahan hartanya untuk sedekah, sedangkan dia mengeluarkan hartanya untuk bersedekah karena dia tahu innallaha karim yuhibbul karama, innallaha jawad yuhibbu ahlul jud. Allah Ta'ala maha dermawan, mencintai hamba-hambanya yang dermawan. Dan Allah Ta'ala maha memberi dan mencintai hamba-hambanya yang suka memberi. Maka dia memberi karena dia tahu kalau amalan ini dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Tidak berat baginya. Ya, karena semuanya dilandaskan dengan al-hub. Makanya luar biasa. Kalau seseorang menjalankan ibadah, aktivitas, dilandasi karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, dia mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Bahkan kadangkala ya ikhwah, dia tidak melangkahkan kaki, melainkan kalau di situ ada kecintaan kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Kalau seandainya tidak ada kecintaan kepada Allah, maka dia tidak akan melangkahkan kakinya kemanapun. Maka ini perkara yang sangat besar. Ya, perkara yang sangat besar. Oleh karena itu, kata Ibnu Rajab rahimahullah, semua para nabi meminta kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Semua para nabi. Doa mereka meminta cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya disebutkan di dalam athar Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika Daud meninggal. Daud siapa? Siapanya Sulaiman? Hah? Siapanya? Bapaknya. Daud alaihi salam, dia seorang nabi yang dikasih oleh Allah 2. Dikasih kenabian dan kerajaan. Al-mulk dan ar-risa'ah, an-nubuwah. Dikasih kenabian, dia seorang nabi, dan diberikan oleh Allah al-mulk, kerajaan. Ketika Daud alaihi salam meninggal, maka Sulaiman alaihi salam didatangkan oleh seorang malaikat, disebutkan di dalam athar. Malaikat itu berkata, wahai Sulaiman, apa yang kau inginkan dan apa yang kau minta? Maka Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah 2. Dia minta ya agar di dalam hati dia tidak ada yang paling dia cintai kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, dia meminta di dalam hati dia tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah Azza wa Jalla.
Maka disampaikan hal tersebut kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha Tahu. Maka kata Allah, aku tawarkan dunia kepada Sulaiman, tapi dia meminta yang lebih baik daripada dunia, yaitu kecintaan Allah dan rasa takut kepada Allah. Maka aku berikan ke dalam hatinya rasa cinta dan takut, dan aku turunkan tahta Daud kepada Sulaiman. Dan dikatakan tahtanya Sulaiman atau kerajaan Sulaiman jauh lebih besar dibandingkan kerajaannya Daud alaihissalam. Karena Allah menjadikan pasukannya itu terdiri dari hewan, jin, dan manusia. Ya, yang belum pernah diberikan sebelumnya kepada siapapun juga. Makanya ada kisah Ifrit, kisah beliau alaihissalam dengan Ratu Bilqis dan seterusnya. Dan disebutkan juga dalam athar, Allah Ta'ala menawarkan dua kepada Sulaiman, menawarkan ilmu dan menawarkan tahta atau jabatan. Maka Sulaiman memilih ilmu. Karena dia memilih ilmu, maka Allah berikan ilmu dan tahta dalam satu waktu. Ini menunjukkan kalau seseorang yang mencintai Allah, mendahulukan Allah dalam semua hal, maka Allah akan memberikan yang jauh lebih besar dibandingkan yang dia inginkan dari dunia ini. Ya, karena dia meraih hal-hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pembahasan kita yaitu berkaitan dengan doa Nabi SAW. Doa Nabi yang tentang meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Doanya panjang, cuman di ujung doanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini doa, subhanallah, selain dia meminta kepada Allah, ada fikihnya bagaimana cara menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku memohon kecintaanmu, wa hubba, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang mendekatkan diriku kepada kecintaan kepadamu. Ini tiga hal. Meminta kecintaan kepada Allah, meminta mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan meminta kepada Allah amalan yang bisa mendekatkan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan doa ini doa agung, doa azim. Antum harus hafal dan antum baca di dalam sujud dan dalam doa-doa keseharian. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kecintaanmu. Karena hamba yang dicintai oleh Allah adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Aulia, kekasih-kekasih Allah adalah pilihan Allah. Ahibba, orang hamba-hamba yang dicintai Allah adalah yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla.